Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Tribuners. Wow, senang sekali rasanya hari ini Kinan Aulia tentu saja pada malam hari masih terus menyapa Tribuners dimanapun berada. Jika biasanya kita bertemu di pagi, siang, dan juga sore, hari ini spesial dalam satu program terbaru dari Tribun Timur. Kinan kembali hadir dan akan mengedukasi, menginformasikan kepada seluruh Tribuners dan pemirsa setia Tribun Timur dimanapun berada terkait UMKM. Nah, luar biasa. Dan buat Tribun Timur, Tribuners ya, tentunya dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan bersemangat. Nah, itu yang paling penting. Tentu saja hari ini dalam program Tribun UMKM, di mana Tribun Timur membantu UMKM, kita akan mengundang para pelaku-pelaku UMKM yang memiliki kreativitas yang tinggi dan juga semangat entrepreneurship yang luar biasa yang pastinya kita nanti akan sharing bersama para pelaku UMKM itu. Nah, tepatnya pada malam hari ini yang datang adalah pelaku UMKM dari drink ataupun juga minuman kekinian. Untuk itu tema yang kita usung hari ini mengenai manisnya bisnis minuman kekinian. Duh, gimana nih minuman kekinian yang manis? Apakah semua variannya manis atau ownernya manis atau apalagi nih? Untuk itu langsung saya sapa, sudah hadir di studio Tribun Timur ada Kakak Dwi Sari Alam selaku owner dari Os Drink. Wow, ini kalau kita dengar namanya Os nih apa nih? Langsung saja kita mau sapa, beliau sudah hadir di samping saya. Assalamualaikum dan selamat malam Kak Dwi, apa nih saya panggilnya ya? Dijawab dulu mungkin. Alam. Oke, Kak Alam ya. Oke, Kak Alam, halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Oke, gimana kabarnya nih Kak Alam? Alhamdulillah, baik. Semangat. Semangat. Oke, betul-betul. Sekalipun udah malam tapi harus semangat pagi ya. Betul. Betul. By the way Kak Alam, tadi saya tuh sudah hampir manggil Dwi. Nama Anda unik. Kayaknya ini sama seperti dengan Os Drink, unik juga ya. Betul. Oke, pasti ada filosofi juga nih di balik nama Os Drink. Tapi sebelum kita berdua terlalu jauh membahas si Os Drink ini dan tema kita mau tanya juga nih, mungkin untuk aktivitas Kak Alam, sekarang lagi sibuk apa aja nih? Sekarang selain urus Os Drink, kan ini urus pelan-pelan dulu. Ya, betul. Sekarang juga kesibukannya jadi desainer grafis, urus branding. Ya. Artinya Anda seorang desain grafis dan juga entrepreneur ya? Benar. Oke, nanti kita bakalan gali juga nih Tribuners. Nah, di samping aktivitas, tentu saja saya juga mau tanya satu hal. Gimana sih rasanya diundang sama Tribun Timur dalam program Tribun UMKM, Kak? Ya, pasti karena kita ini baru masuk yang kayak begini, pasti grogi. Oke, grogi. Deket saya grogi nggak? Banget. aduh, oke. Tapi rasanya mungkin gimana sih mengapresiasi atau mungkin ada rasa gimana atau mungkin duduk terus hari ini membahas mengenai Os Drink di Tribun Timur disaksikan bersama Tribuners langsung live di YouTube, gimana Kak? Ya tentunya juga pasti senang teh karena ini kan bukan kesempatan yang bisa sering didapatkan. Betul. Jadi diundang, saya bilang wah jarang-jarang dapat kesempatan begini, kenapa enggak dimanfaatkan teh? Okay. Apalagi kita kan istilahnya baru buat usaha, jadi harus sering-sering iklan. Betul. Jadi ini kan numpang iklan. Ya, apa ya? Di samping itu mungkin bukan hanya numpang iklan, tapi juga numpang untuk menginformasikan dan mengedukasikan. Betul. Oke. Yeah. Kita kembali back to topic mengenai Os Drink ini. Nah, Kak Alam ini namanya Os Drink, OSH. Ini mungkin punya filosofi atau kenapa sih mungkin ngambil nama Os Drink ini? Benar, kalau dari namanya Os Drink, pernah lihat orang karate? Aduh, aku ditanya balik nih Tribuners. Jadi host nih ya. Orang apa Kak? Orang karate ya? Ya. Pernah beberapa kali. Jadi kalau orang karate kan selalu berteriak Os. Oke. Os. Jadi itu makna Os itu adalah kayak semangat, Jadi dan rata-rata orang yang bilang Os itu orang yang ada rasa kayak gembira, dan orang yang sudah bilang Os itu istilahnya sudah siap menghadapi apapun, misalnya mau bertanding mau mulai. Jadi istilahnya ini semangat yang sudah betul-betul luar biasa, yang ada bahagianya, ada tekadnya. Iya, betul. Pokoknya semua bercampur di sini. Artinya sudah dipersiapkan betul. Ya.
Jadi Osdering ini adalah suatu usaha ataupun juga UMKM yang sudah disiapkan matang-matang. Betul. Betul ya. Jangan ragu dong. Ini antara ragu sama grogi ya, Tribuners. Oke, kalau gitu kita buat zaman dulu nih, Kak Alam. Betul. Nah, Kak Alam, kita akan melanjutkan mungkin tentang Osdering ini sendiri. Ini kan berawal dari filosofi karate. Ini memang kalau karate, kenapa sih maksudnya ngambilnya harus karate? Emang maksudnya Kak Alam ini memang suka karate atau mungkin ada tokoh inspirasi pemain karate atau gimana? Karena kan memang kita kan laki-laki tuh. Waktu kecil pasti sering pernah ikut bela diri sama teman-teman. Jadi yang terbayang itu kenangan-kenangan masa-masa itu. Jadi kenangan masa lalu ya? Iya. Masa kecil tuh Iya. Jadi kenangan-kenangan saat kita bersemangatnya dan bahagianya itu saat itu kan nggak dibuat-buat kayak kalau kita sudah dewasa tuh. Natural ya, natural betul-betul kayak kita sama teman-teman Jadi terbawa kembali kenangan-kenangan itu itu yang luar biasa. Betul. Baik, nah ini cukup menarik sebenarnya ya kalau Kinan dengarkan juga filosofi ataupun juga cerita dari Osdering ini yang memang berawal dari ada filosofinya dari karate, sesuai yang disampaikan Kak Alam ini. Tapi Kak Alam banyak juga nih yang tanya di samping filosofi, tentu saja sebelum Anda terjun sebagai pelaku UMKM, pasti adalah latar belakang ataupun juga kenapa sih mau jadi pelaku UMKM, ataupun juga kenapa sih mau jadi entrepreneurship. Itu gimana ceritanya? Yang panjang ya? Oh, yang panjang. Ya, gimana Kak? Awalnya kan saya memang ini kebetulan lahir mungkin diberkahi dengan ide-ide kreatif Memang dari kecil senangnya yang hal-hal yang kreatif. Hal-hal yang beda dari yang lain mungkin ya? Saya nggak tahu itu beda, mungkin orang lain juga ada yang kayak gitu tapi memang kayak saya senang dengan hal-hal yang kreatif seperti kayak dulu menggambar atau bikin-bikin sesuatu kayak kalau lihat orang masak juga selalu kayak cari yang enak-enak bikin juga Oh, berarti bisa masak juga? Enggak, cuma coba-coba begitu Habisin ini ya, masakan istri? Betul. Oke. Jadi kayak gitu dan belakangan ini kan saya juga senang minum minuman kekinian kayak yang kopi-kopi, es kopi. Itu kan banyak itu sekarang. Jadi kemarin kan sering sekali beli. Jadi apalagi kalau kayak ada promonya sampai install aplikasinya dan ada promo. Jadi tiap ada promo dibeli, Apalagi kalau yang satunya beli satu gratis satu kayak. Betul sekali. Gas kayaknya. Makanya kadang juga sering kepikiran mau bikin juga deh kayak begini. Dan saya juga selalu punya banyak sekali ide-ide dari dulu juga mau bikin kayak usaha roti lah, usaha apalah Cuman itu masih terbatas di ide makanya kemarin masih terkonsep ya. Makanya kemarin sempat juga sering-sering ikut kayak komunitas bisnis jadi mulai kayak terpengaruh kayaknya memang bagus ini dicoba wujudkan salah satu kayak sebelumnya juga pernah coba buat usaha kayak yang banabal namanya, jadi dia pisang yang dibuat kayak bola-bola isinya coklat, jadi modelnya dia tampilannya kayak donat-donat yang bulat-bulat itu cuma dia dari pisang. Cuman karena bekal ilmunya, pengalamannya kemarin masih kurang, jadi berhenti lagi. Di banana itu ya? Iya, jadi sekarang belakangan lagi karena senang minum minuman kekinian sering lihat juga dicari-cari di YouTube gimana sih caranya dan akhirnya berhasil buat. Saya bilang kenapa ndak di seriusi saja kita juga saya lihat juga di tabungan masih ada bisa buat modal. Terus karena saya kan juga orang desain, orang sering urus brandingannya orang jadi mulai terpikir juga di kepala, bilang kayaknya saya harus buat minuman yang kayak brand yang kayak begini nih karena sering-sering juga lihat IG-nya yang brand-brand minuman kan malah pernah ngerjain brand minuman juga mungkin ya. Iya, pernah. Jadi sering terinspirasi. Bilang, kayaknya seru ini buat yang kayak begini. Jadi karena sering ikut komunitas, sering dapat insight bilang kalau mau mulai yang kayak gini dulu. Akhirnya diberanikan. Dan memang
banyak-banyak masukan, bilang ya harus memang dicoba dulu, jangan cuma sebatas ide karena bisa terbang percuma itu ide itu. Kenapa tidak diwujudkan? Akhirnya jadilah Osdring. Luar biasa. Kalau Kinan menyimpulkan nih artinya setelah ada ide langsung eksekusi. Iya Betul. benar ya. Jadi jangan cuma terkonsep. Iya. Karena kalau masih di kepala terus ya cuma kita yang tahu, cuma kita yang nikmati tuh. Betul. Jadi kenapa saya pikir ini ide, karena idenya juga bagus untuk orang. Kenapa saya tidak wujudkan biar orang juga bisa menikmati gitu. Jadi biasa. bukan cuma ada di kepalaku tapi orang juga bisa rasakan tuh. Makanya saya coba wujudkan, saya buat nih usaha ini minuman tuh. Kayak judul lagu ya, mimpi yang terwujudkan. Waduh. Hadirlah Osdring, wes. Nah, di samping itu mungkin Kalam Kinan nih dengar-dengar ya, ada satu cerita menarik kalau usaha ini tidak berjalan sendirian, tapi ada orang juga di balik usaha ini. Boleh diceritakan juga nih, kayaknya hadir juga nih di belakang kamera ya. Betul. Ya, ini gimana sih maksudnya sampai terfikirkan dengan istri ya untuk ayo deh kita buat kayak gini gitu. Jadi kebetulan alhamdulillah saya punya istri yang bisa masak tuh. Okay. Jadi saya sering sekali. Kita tepuk tangan dulu kalau gitu ya. Jadi dari dulu itu kalau saya lihat kayak di IG tuh ada makanan-makanan, kue-kue, saya selalu singgung-singgung gitu. Nggak apa-apa Kak, dibesarin volumenya, mumpung ada orangnya. Bisa bikin begini, kayaknya bagus sih ini. Dibuat lagi dan enak tuh. Oh enak jadi, makanya. Oh enak, oke tenang. Makanya lolos kualifikasi lah ya Kak ya. Betul sekali. Kayak roti-roti, dicobain enak. Kayak gitu. Termasuk banana tadi ya? Itu juga. Makanya ada juga yang dulu yang sempat yang masih dari awal pacaran dulu tuh. Oke, asik. Jiwa-jiwa jomblo saya meronta. Wow. Oke, ya tidak apa-apa, ini jadi inspirasi juga loh ya. Istri saya ini kan punya dia spesialisasi dulu. Wow. Jadi dia suka bikin puding. Wah, pudingnya enak sekali. Dan sempat dijadikan bisnis juga. Ya itu dulu sempat mau dicoba, tapi ya mungkin karena kita bekal ilmunya masih kurang juga tuh. Betul. Jadi dicoba sedikit-sedikit, berhenti lagi, coba lagi, berhenti lagi. Akhirnya tidak lama, mulai berpikir bilang apa kira-kira dulu yang bisa ya, yang bisa jalan tuh. Jadi kita coba-coba riset-riset sedikit tuh. Karena kan dari teman-teman juga ajari bahwa kalau kita mau bikin bisnis perlu sekali yang namanya riset. Betul. Harus ada reservasi dulu. Jadi sambil belajar lihat kayaknya makanan ini yang lagi tren atau begini caranya biar bisa dipasarkan dengan baik akhirnya mulai terpikir beberapa kayak kemarin yang banabal itu yang pisang-pisang cuman mungkin karena belum terlalu bagus persiapannya kemarin. Akhirnya berhenti lagi dan dari situ ya saya mulai kepikiran lagi bilang apa ya kira-kira kekurangannya. Kekurangannya kemarin kekurangannya itu kita tidak ambil tidak buat tim jadi tidak produksi kita yang produksi Oke, jadi mungkin manajemennya tidak berjalan baik Kak ya. Jadi kadang kalau namanya kita cuman berawal dari hobi kalau lagi semangat, tapi kalau lagi malas ya malas-malasan Berarti penjual yang kemudian. Iya, makanya saya bilang harus ini ada konsep yang kira-kira saya bikin dulu semacam kayak sistemnya yang bisa jalan. Jadi nanti kedepannya sudah bisa jalan sendiri tanpa terpengaruh sama moodnya kita Betul harus itu Kak. Makanya saya beranikan. Kayaknya memang harus cari orang produksi lah minimal sama artinya kru yang bisa jaga di outlet. Jadi kita sudah punya satu tim Jadi awalnya kan dari menunya kan saya yang kebanyakan yang cari resepnya. Terus saya sharing sama istri nih, sama-sama buat. Akhirnya istri juga sudah kuasai. Istri yang training itu tim. Wow. Berarti sekarang kalau ada pertanyaan tentang tim produksi sampai sekarang untuk timnya Kak Alam sendiri dan istri ini sudah ada berapa yang membantu juga?
sekarang kita baru buka selama kurang lebih ini bulan keempat. Oke, bulan keempat. Jadi kita coba pakai satu dulu. Jadi yang bertugas sebagai apa nih? Ya jadi sekarang dia tugasnya masih banyak. Oh jadi, iya, masih include ya banyak hal. Masih dia sebagai kasirnya, masih dia sebagai produksinya, pembuatnya juga. Tapi kita temani juga kadang-kadang tuh di sana. Apalagi waktu awal-awal, waktu dia baru bergabung di timnya kita tuh, kita dampingi dulu, sampai betul-betul kayak oh sudah bisa ini. Iya. Sudah bisa ditinggal. Bisa ditinggal. Akhirnya biasa kayak bisa pagi, jadi dia sudah diajarkan kalau buka outlet kayak begini caranya, apa yang harus dilakukan di awal, kayak perhatikan stok apa begitu, cara produksinya kayak begini, cara menyapa, jadi semua istilahnya kayak adalah SOP kecil-kecil yang kita buat, Betul, harus itu. Biar apalagi kan kita ini mau besar ke depannya. Betul. Jadi kita buatkan sistemnya dulu sedikit. Ya alhamdulillah sekarang sudah lancar timnya, sudah bisa. Insya Allah kalau lebih ramai lagi, nanti kita tambah lagi timnya. Iya, dan pastinya nanti bakalan kita doakan juga biar timnya ini bukan cuma 1, 2, tapi sampai 10. Nah, amin. Jadi bukan cuman sebagai pebisnis, tapi juga membuka lapangan kerja. Iya, karena sebenarnya itu juga tujuannya kita di awal. Karena kan tim juga maksudnya orang di sana, orang dekat outlet. Jadi kita mau kembangkan juga orang-orang di sekitar sana. Betul. Masyarakat sekitar sana juga. Masyarakat sekitar sana. Jadi karena ibaratnya kita bukan cuma cari uang, tapi kita juga harus bisa bermanfaat. Jadi mereka juga kayak tidak sekedar kayak jaga toko, kan banyak itu yang kayak sekedar menjaga saja. Tidak, kita betul-betul bimbing mereka. Kita ajari begini caranya orang buat usaha, begini caranya jadi tim. Jadi dia tidak sekedar jadi istilahnya penjaga toko, ya, jadi tapi, ada ilmu paham juga. Jadi dia juga di develop pelan-pelan, sambil kita juga develop dirinya kita. Jadi ada keseimbangan gitu, balance. Betul. Jadi kalaupun nanti mereka sudah keluar dari Ostring, mereka sudah jadi sesuatu bukan cuman saya kemarin jaga toko di sini. Yang jelas jangan jadi kompetitor ya, Kak. Oke, luar biasa. Nah, ini yang menarik juga, Kak. Kan kalau kita lihat di Kota Makassar atau khususnya Osdring ini yang ada di Goa, Kak ya, untuk outletnya, ini kan banyak kompetitor nih. Betul. Kira-kira apa sih yang membuat Osdring ini beda dari minuman lain? Mungkin boleh diceritakan dulu dari formula ataupun juga menu yang disiapkan. Kalau menunya sekarang kita ada kurang lebih 19 menu, kalau ada 19 varian. Wow. Itu ada 4 kopi, yang teh ada 1, 2, 3, ada 4 juga, coklat ada 3. Ini yang susu campur buah ini kita ada 2, sama ada 5 yang latte yang kayak minuman kekinian yang boba-boba itu yang yang boba gitu. Jadi kita karena saya lihat juga orang di sana senang minuman yang boba-boba, jadi kan kita harus mendengar juga apa maunya, aspirasi ya. Jadi aspirasi customer. Kita munculkan tentunya dengan ciri khasnya Osdring, jadi kita harus bikin sesuatu yang otentik. Nah, berawal dari kata otentik, kira-kira untuk Osdring sendiri masih sama pertanyaan saya sebelumnya, Kak Alam. Otentik nih apa sih mungkin ciri khasnya yang membedakan minuman Osdring nih dibanding minuman-minuman lain misalnya? Pertama, kalau kita itu pakai bahannya, kita usahakan pakai bahan yang betul-betul apa istilahnya, jadi kayak kalau misalnya kopi gitu, kita betul-betul pakai biji kopi. Biji kopi yang digiling, yang dihaluskan. Gitu ya, jadi bukan kita pakai kopi-kopi sasetan atau yang sudah jadi bukan tambah es batu. Bukan yang terlalu instan gitu. Iya, instan banget ya. Jadi kita pakai yang betul-betul minuman kopi. Jadi kopi, susunya kita pakai fresh milk kalaupun kita ada tambahan kayak misalnya kan mungkin sirupnya, kita pakai sirup yang bukan sirup yang abal-abal, kita pakai yang terbaik lah
di kelasnya. Yes, di kelasnya Osdring ya. Iya. Oke, luar biasa. Nah, di samping mungkin juga persiapan formula yang seperti tadi Kak Alam sampaikan. Nah, tadi kita mendengar nih Tribuners katanya sudah ada 19 menu. Tapi yang menariknya di sini Tribuners bisa lihat ini ada berbagai macam ukuran dan kemasan. Betul, betul. Iya. Mungkin kalau untuk ukurannya nih disiapkan apa aja nih Kak? Ini kan kalau saya lihat ini luar biasa sekali. Saya sangat tertarik dari tadi ya, dari awal dengan si bentuk botol ini. Ini kalau kita lihat juga dari packagingnya sangat luar biasa, dan ini salah satu inovasi juga yang kekinian juga. Betul. Karena kadang kan ada juga tipikal orang mungkin yang malas pegang gelas ya Kak. Iya, Nah, iya. kalau Kinan kan anaknya seneng pegang botol. Oh, gitu. Iya, biar maksudnya minumnya bisa lama Kak, gitu. Oh, iya, iya. Kan biasa kalau yang gelas habis buang. Ini kan Betul. enak juga, botolnya bisa dibawa pulang. Iya, Kak, Dan ya? bisa diminum Diisi bareng-bareng. air lagi, Kak. Oh iya, bisa di recycle. Iya, jadi Dipakai ulang. ya selain repeat order berguna juga nih kayaknya tempatnya. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit ke Alam ini bagaimana sih mungkin inovasi yang Anda buat dari gelas menjadi botol ukuran 1 liter ya kalau saya lihat. Iya, iya. Ini gimana nih ceritanya? Jadi begini, kita sesuaikan kan dengan kebutuhannya customer sama iya. kita juga kan riset dari brand-brand minuman yang sudah ada. Oke. Jadi kita lihat memang ada orang yang senang minum minuman yang sekali minum Betul. jadi yang kayak gelas-gelas kecil begini. Ada juga orang yang mau minum misalnya sama teman-teman, daripada mereka beli yang satu-satu kan budget Iya. Oh iya, sistem patungan Kak. Iya, jadi lebih kayak kita kan kalau lagi nongkrong Kayaknya aku ini ada tipikal anak minuman. patungan deh Kak. Kan kita dulu sering nongkrong sama teman-teman Iya, tapi low budget Kak ya. Iya. Makanya kita siapkan yang 1 botol sudah bisa buat bareng-bareng Iya. Jadi ada beberapa menu yang kita kasih ke botol Jadi ada juga yang kayak kemarin sempat ada yang tanya, ini gelasnya ukuran berapa Kan ada juga orang yang suka kalau minum dia mau yang banyak. Kayak saya juga ini kemarin Iya. kita cari kalau Yang kayak gelas ukurannya gede Kak ya. kalau yang gelas kecil kayak kurang. Kayak kegantung gitu. Jadi ada orang yang senang memang minum banyak Jadi kita sediakan juga menu yang gelas besar. Cuman ada juga beberapa ada yang kayak ini yang latte Iya. itu kita sediakan 2 ukuran. Oke, ukuran apa aja Kak? Ukuran yang kecil sama yang besar. Jadi untuk yang kecil itu keuntungannya juga mungkin harganya lebih terjangkau. Jadi kadang kan ada yang mungkin kayak anak-anak kecil yang mau minuman boba Ya, kan tapi uang jajannya terbatas. uang jajan dari mama terbatas. Jadi kadang mereka cari yang harganya lebih terjangkau. Ya, tapi isinya komplit Kak ya. Iya, Anak kecil banget. rasanya tetap sama. Betul. Jadi kita selalu utamakan kita jaga kualitas rasanya Ya, Jadi kualitas biarpun rasa. anak-anak mungkin dia suka yang manis-manis kita kasih juga yang kayak begitu. Tapi mungkin ukurannya ya, biar Kadang nggak dia- rugi juga. Iya. Oke, tapi satu pertanyaan mungkin Kak masih terkait dengan ukuran ini. Nah, mungkin kalau untuk varian yang kalau di sini kita lihat ini teti ya. Iya. Kalau untuk yang 1 liter nih udah disiapin untuk varian apa aja, khusus di Osdring? Kalau yang 1 liter ini untuk sekarang yang kita ready ada yang kopi-kopi. Jadi yang 4 kopi itu, 4 jenis kopi itu sudah bisa dipesan yang Iya. 1 liternya. Terus yang teh termasuk ini yang Thai tea. Oke. Kalau kan kita juga ada yang kayak lemon tea, leci tea itu kan dia lebih enak memang kalau diminum gelas. Karena dia enak Beda kalau juga banyak. ya Kak vibes-nya. Karena kita kan juga lihat kayaknya orang kalau minuman begini jarang yang pakai botol Ya. Jadi kita pelajari semua itu, kita lihat oh iya jadi ini yang cocok yang pakai botol besar. Oh, berarti si owner nih pengamat juga ya. Iya, karena kan kita juga penikmat nih. Pengamat dan penikmat. Tapi Kak, kalau Kinan mau minta nih coba mungkin aku mau langsung dipilih sama owner ya, Tribuners. Kira-kira di sini yang paling recommended atau kadang anak-anak seusia aku yang mana nih Kak? Ini Kira-kira? kita ada ini kopi gula aren. Ini kan yang memang umum rasanya dan di outlet juga paling banyak yang pesan ini. Dan uniknya banyak cewek-cewek yang suka. Termasuk aku ya Kak? Betul, boleh. Berarti silakan. Kinan boleh coba ini ya? Silahkan. Dikocok dulu biar Iya, gulanya jadi kita menyatu. shake dulu. Iya. Oke, jadi Tribuners ini bisa lihat ini betul-betul arennya sampai ke bawah ya Kak. Betul. Jadi kita shake.
Jadi dia ini kalau kopi gula aren itu ini kan sudah agak mencair tuh es batunya. Iya. Itu kalau di awal kita buat dia memang sistemnya tampilannya berlayer. Iya. Jadi kalau di snapgram seru Kak ya. Iya, jadi kayak ada di bawah gula arennya, susunya di tengah, kopinya di atas. Wih, luar biasa. Iya. Tapi sambil kita shake juga kita tanya-tanya harga juga dong. Boleh. Nah, Kak, mungkin Kak untuk ukuran segini ya, ini biasanya start from berapa nih? Kalau yang kopi, kalau kita kan lihat di tempat lain, kalau yang kopi gini harganya 18 ribuan tuh. Kalau di Osdrink? Kalau di Osdrink kita cuma jual dengan 13 ribuan. Luar biasa. Itu nggak rugi, Kak? Enggak. Kita sudah hitung HPP-nya. Wah, oke, luar biasa. Dan ya. kita juga price budgetnya biar banyak yang bisa nikmati gitu. Oke, betul. Nah, di samping ini sebelum saya lanjut minum, kalau untuk ini 13.000. Nah, untuk ukuran segini, ini kan lumayan gede ya, Kak ya? Itu dia, kan ada 2 ukuran ini. Oke. Kalau yang besar dia harganya 15.000, yang kecil 8.000. Oke. Lebih murah Dan lagi. kalau kita lihat ini ada topping-toppingnya juga, Kak Betul. ya? Oke. Saya pengen coba semuanya langsung. Aduh. Nah, oke, di samping itu ini juga yang paling banyak pengen tahu juga, Kak. Iya. Untuk ukuran seliter. Nah, ini kan pasti kalau Kinan niat tebak ini kayaknya bisa 50-an ya seliter ya. Ya, betul. Betul sekali tebakan. Betul. Luar biasa. Jadi harganya satu botol kayak gini? Yang kalau yang Thai tea 50 ribuan, 50.000. Varian lain sama atau ada Kalau perbedaan? yang kopi ada yang 60, ada yang 70. Untuk kopi agak beda juga ya untuk range harganya. Karena kita juga pakai bahan-bahan yang betul-betul kopi. Jadi ini kan 1 liter nih. Jadi dia nggak pakai es batu tuh, pasti dia betul-betul full Thai tea gitu mungkin ya. Jadi nanti kalau diminum juga, kalau mereka pakai es batu kan jadinya banyak. Iya, luar biasa benar. Jadi ketika dituang di gelas, ditambah es batu lagi, rasanya tidak hilang, Kak ya? Betul, kita jaga betul. Jadi sampai di tempatnya customer, kalau mereka sudah nongkrong ini, dia minum pakai es batu masih segar, masih manis. Dengan budget 50.000. Ini berarti kalau kita patungan 5 orang 10.000 satu orang. Iya, sudah dapat. Luar biasa. Ini OTW, Kak. Oke, baik. Tapi kayaknya dari tadi kita ngobrol juga sambil ngopi seru juga nih. Kita coba ya, Kak ya. Untuk yang ini aren ya. Iya. Kebetulan saya sangat suka kopi, Kak. Saya adalah penikmat kopi. Kita coba dulu bagaimana Osdrink ini, Tribuners. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa sih. Ini asli review langsung ya. Ini arennya kalau dari saya, Kak, ini rasa arennya dapat banget. Feel-nya tuh dapat asik. Jadi kalau kita minum sama pasangan nih luar biasa, Kak. Yes. Terus juga mungkin sekalipun ini ada es batunya, itu tidak mengurangi rasa dari kopinya. Iya, karena memang kita kalau kayak kopi kita es batunya khusus dia. Oh, beda ya, Kak? Beda, jadi kita bedakan es batunya. Kita juga takar betul-betul. Jadi ada takaran untuk es batunya biar kalaupun mencair, dia rasanya tetap manis, tetap. Jadi es batunya pengganti air sebenarnya. Aduh, saya sampai nggak berhenti minum ya. Baik, Tribuners, dan yang saya rasa juga di sini, Kak, adalah rasa susunya. Nah, ini gimana sih, Kak, untuk rasa susunya kok bisa tahan ya dengan campuran kopi dicampur juga dengan es batu? Itu gimana tuh? Ya itu makanya kita pakai. Ada takaran nggak maksudnya? Iya, kita betul-betul takar. Jadi nanti setelah diminum itu meskipun es batunya sudah mencair, susunya tetap creamy. Jadi tetap creamy. Karena kan saya sering minum kemarin ada beberapa juga yang kalau sudah research ya? Kalau sudah diminum kayak sudah rasa air tuh, sudah hilang creamy-nya. Oh iya, jadi kopinya udah tidak terasa. Makanya saya cari caranya, saya coba cari referensi, tanya teman-teman yang orang kafe tuh, cari juga referensi kayak di YouTube, kan di YouTube sekarang banyak itu. Sisa kita pilih yang mana yang betul-betul mau dipelajarin. Saya tanya teman-teman juga yang lain, sambil kita coba-coba juga minuman yang sudah memang brandnya sudah bagus. Betul. Akhirnya kita dapat nih bilang, oh memang beda, harus ada takarannya. Karena kalau tidak ya kayak gitu nih. Nanti kalau sudah mencair esnya, rasa air, ndak creamy. Tapi asli ini enak sekali. Saya minum sekali lagi ya, Tribuners ya. Nanti setelah ini kita bakalan cobain menu-menu lainnya, dan untuk botol ini kita bakalan bagi-bagi ke teman-teman redaksi semuanya. Untuk mencoba
Osdering ini sendiri. Nah, kita kembali ke topik juga Kak. Ini Kinan mau tanya satu hal yang pastinya ini sudah jadi planning Kakak sebagai seorang pelaku UMKM tentunya. Betul, betul. Karena terjun di dunia entrepreneurship atau juga sebagai pelaku UMKM, tentu saja sudah menyiapkan plan-plan. Iya, iya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam satu bisnis ini, ketika kita sudah terjun di dalamnya, otomatis kita harus siap dengan beberapa tantangan. Dengan usia Osdering yang kita bilang masih cukup muda juga ya Kak, dengan 4 bulan, tapi inovasi yang dibuat sudah sejauh ini saya bisa sangat apresiasi sekali sebagai customer yang baru saja mencoba. Kira-kira Kak Alam, ke depannya untuk perkembangan dari Osdering sendiri bersama sang istri ya, membuat bisnis ini, ke depannya kira-kira apa sih mungkin yang akan dibuat? Kan kadang kita melihat banyak nih bisnis yang setahun redup gitu. Untuk Osdering sendiri untuk bisa tetap bertahan, perkembangan apa yang insya Allah nanti ke depannya akan Kak Alam dan istri buat nih? Oh iya, kalau ini kan kita memang mulai dari niat untuk bermanfaat bagi orang-orang tuh. Oke. Jadi tentu kita sudah ada pikiran dari awal rencana-rencana ke depannya ini bakal bagaimana. Jadi kita terus belajar tuh. Jadi untuk kedepannya kita masih terus riset terus. Kira-kira apa lagi yang orang sukai dan memang mereka butuhkan. Oke. Dan selain dari itu kita juga mau memberi manfaat lebih atau value lebih. Jadi tidak sekedar kita berikan mereka minuman, tapi kita berikan value yang lain. Ya, yang sekarang ini sudah ada di perencanaan saya. Apa-apa kedepannya kita mau buat Osdering ini jadi semacam mini cafe dan art space. Wow. Jadi art space-nya gimana nih konsepnya? Jadi nanti di sana kita kan bakal ada kayak meja-meja untuk diskusi kita. Udah ada konsepnya ya? Sudah ada. Luar biasa, luar biasa. Yang belum terlaksana sekarang, tapi kita doakan. sudah ada. Amin. Jadi bakal ada meja-meja untuk diskusi gitu. Baik itu dia mau diskusi kelompok-kelompok kecil tuh, atau kelompok-kelompok yang agak besar sedikit. Jadi kita sediakan nanti ruangnya. Jadi di situ kita bahas khusus, karena saya kan orangnya orang desain grafis. Ya, betul. Kita bahas seputar desain, seputar cara nge-branding. Ya, betul. Jadi bukan cuma dari saya, tapi dari teman-teman juga kita bakal ajak tuh. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang punya passion yang sama nih, kayak kita, jadi dia bisa berbagi di situ. Jadi dia bisa ajak teman-temannya diskusi, nanti kita fasilitasi. Dan di sana juga kita nanti buat outletnya itu lebih kayak lebih tematik. Wow. Jadi kayak mini galeri seni begitu. Jadi kalau orang misalnya mau Instagramable, ya, insya Allah bisa. Ya, Kak. Jadi tenang Kak, nanti Kinan jadi orang pertama yang datang nih. Siap, ditunggu. Ditunggu. Jadi nanti kita kan saya juga sering senang berkarya, nanti menggambar ya Kak ya? Iya, khususnya menggambar digital. Nanti bakal saya pajang beberapa karyanya yang apa sih kira-kira yang bisa menyenangkan orang. Terus selain dari punya saya, kan banyak nih orang yang nanti yang diundang datang diskusi ke situ. Kalau mereka mau pasang karyanya juga bisa, kita kasih tempat. Makanya kita sebut art space. Jadi semua orang, berarti Kinan bisa simpulkan artinya semua orang bebas berkarya. Siap. Dan pastinya jangan lupa minum Osdering di sana. Betul. Gitu ya. Baik, Kak Alam ini sangat luar biasa sekali. Nah, tapi di samping itu Kinan juga mau tanya mungkin tentang selain daripada perkembangan Osdering ya ke depannya. Kira-kira nanti ke depannya atau khususnya mungkin di tahun ini akan ada apa lagi sih yang baru dari Osdering? Mungkin inovasi yang bakalan Kak Alam buat atau seperti apa? Dalam waktu dekat ini mungkin? Dalam waktu dekat ini. Kalau sekarang mungkin kita masih lebih fokus ke awareness-nya ya. Oke. Karena kan kita masih baru. Orang juga mungkin belum semua kan kayak gitu, kalau ada tempat baru orang itu masih malu-malu kadang singgah tuh karena mereka belum tahu. Intip dulu. Kadang mereka ngintip ke sebelah tuh. Terus jalan mungkin masih malu-malu, jadi kita bakal mikir-mikir dulu ya. Atau mungkin cek harga ya Kak. Betul. Jangan sampai orang lihat nih kayaknya tempat mahal ini, padahal sebenarnya enggak Ji. Lihat isi dompet dulu deh. Padahal harganya sebenarnya umum Ji. Standar anak nongkrong. Nggak goyang. Nggak goyang. Jadi kedepannya kita mungkin akan lebih banyak bikin promo. Yang jangkau teman-teman dari siswa, yang anak sekolah, mahasiswa kan dekat
ada kampus Unhas di situ, teknik Unhas. Kita bakal libatkan mereka juga. Mungkin kedepannya juga kita akan bikin semacam kayak lomba. Wow, tapi katanya tadi ada program terbaru nih. Oh iya, nanti. Apa nih? Insya Allah nanti hari Senin kita mau cari sekolah-sekolah terdekat dulu. Kita mau bagi-bagi voucher. Wow, jadi aku kembali sekolah lagi deh kalau gitu, Kak. Jadi kita program kasih, apa namanya tuh, Kak? jadi kita kan sekarang ini teman-teman yang sekolah baru masuk sekolah lagi Iya, setelah betul, setelah pandemi ya. Setelah pandemi kan, ini sudah rasakan kembali yang namanya sekolah yang sesungguhnya. Jadi kita mau sambut mereka, kita mau bagi kebahagiaan bersama mereka. Kita akan kasih voucher minuman gratis. Luar biasa, Jadi gratis ya. betul. Berlaku sampai? Selama nanti masih ditentukan nanti program kayak begini kan kita karena budgetnya juga terbatas, jadi kita bikin program terbatas waktunya. Oke, Tapi betul. nanti bakal lebih dari sehari lah. Iya. Nanti kita siapkan, kita pasang tanggalnya di situ. Betul, karena kayaknya kalau sebulan nanti OTW rugi. Benar-benar, apalagi mungkin kalau yang dibagi seliter. Iya. Aku antri paling dulu depan nih, Kak. Oke, luar biasa. Kalau gitu kita berikan dulu tepuk tangan yang luar biasa buat Kak Alam selaku Siap. owner dari Osdreng. Kak, yang terakhir mungkin sebelum kita closing statement, selain pada inovasi, perkembangan tadi kita sudah dengar ya beberapa persiapan atau plan-plan yang akan dibuat dari owner Osdreng ini. Mungkin untuk Kak Alam sendiri mungkin bisa kasih tips ya, gimana sih mungkin biar anak-anak muda atau mungkin seusia Kak Alam nih yang mungkin masih galau pengen jadi pelaku UMKM ataupun juga pengen jadi entrepreneur gitu. Kira-kira apa sih Kak tips awal buat pemula atau yang memilikinya tapi saya nggak pede gitu kan? Iya. Gimana? Sebenarnya sih saya juga masih pemula. Pemula tapi berani ya. Iya, dan kira-kira tipsnya apa Kak? justru saya termasuk orang yang banyak terinspirasi dari teman-teman yang masih muda. Karena saya punya Luar biasa. beberapa teman itu yang dia masih kuliah, tapi Iya. saya lihat, wih, bisnisnya sudah jalan dan Oke. mereka sudah omsetnya besar dan mereka sudah bisa bermanfaat bagi orang, bangun lapangan kerja, sudah ada timnya. Jadi, wih, saya ini sudah bukan usia agak muda lagi, sudah 31 tahun tuh. Iya. Harus juga Punya seperti punya, itu. iya. Jadi saya juga terdorong, akhirnya saya beranikan ini. Saya lihat juga, hitung-hitung, oh ada aja tabungan sedikit, bisa mulai gitu. Kita jalan nih, karena itu intinya memang dari yang saya dapat dari teman-teman itu, memang ide itu bisa banyak ide. Ya. Semua orang bisa punya ide, tapi tidak semua orang berani untuk eksekusi idenya. Luar biasa. Iya. Semua orang punya ide, tapi tidak semua orang bisa eksekusi. Ini bisa langsung jadi caption Facebook saya. Wow. Sambil foto Osdreng ya. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Kak Alam. Baik Kak Alam. Nah, yang terakhir mungkin apa harapan Anda untuk Osdreng ini ke depannya? Di samping tadi kita sudah dengar ya banyak juga tentang ingin bermanfaat bagi banyak orang. Mungkin gimana nih tentang bisnis Anda Osdreng ini ke depannya? Mungkin ada harapan atau impian? Iya. Boleh disampaikan juga sebagai closing statement kita dalam Tribun UMKM. Silakan Kak. Iya, yang pertama, oh iya, saya dari tadi belum sampaikan, kita punya tagline. Oke, boleh disampaikan tagline-nya juga. Tagline-nya OS itu bahagia terus. Oke. Jadi tulisannya teros, bahagia terus. Oh, jadi kalau orang yang galau, betul. kayaknya tempat untuk ini langsung ke Iya. ini ya. Karena jangan berlama-lama bersedih lah tuh. Karena ada Osdreng. Iya. Asik. Oke. Jadi, oke. Closing statement-nya mungkin, Ya, silakan Kak, apa aja nih? ya kedepannya kan kita tentunya mau berbagi kebahagiaan lebih banyak, bisa menjangkau lebih banyak orang. Tuh. Jadi semoga saja ini Osdreng bisa buka cabang ya di mana-mana lah, biar semakin banyak yang merasakan kebahagiaan ini, karena kembali lagi tagline-nya kita bahagia terus. Jadi terus belajar, terus berkembang, dan terus bermanfaat bagi orang-orang. Luar biasa. Terus belajar, terus berkembang, dan bahagia terus. Betul. Oke, harus ada osnya ya. Betul. Artinya buat teman-teman yang galau, yang bingung, atau punya budget yang di bawah standar alias pengen nongkrong tapi tetap bahagia, langsung aja ke Osdreng. Itu untuk dapat informasinya sekarang outletnya ada di mana Kak? Outletnya kita ada di Goa, kalau dari Makassar ke Goa itu, dia sebelumnya Teknik Unhas.
Oke, dan untuk pemesanannya Kak bisa di mana aja? Pemesanannya itu bisa cek di IG, sama kita juga sekarang sudah baru-baru ini terdaftar di Grab. Wow. Nanti kita daftar lagi ke apa? Ke Gojek, insya Allah GoFood. Oke. Ini kan GrabFood. Jadi sudah memulai untuk pemesanan antar online. Iya, karena sudah banyak juga yang chat di IG-nya bilang, Kak ini sudah ada di GrabFood nggak? Luar biasa. Iya, terus saya bilang, oh iya sementara diurus. Jadi ada feedback yang baik juga ya dari alhamdulillah, beberapa iya, customer. karena sudah ada istilahnya yang mencari. Jadi kita juga sebagai orang yang istilahnya kan ini kayak karyanya kita tuh. Betul, betul. Kita juga semacam senang gitu, bahagia terus juga karena ada karena yang itu ada yang tagline-nya suka. juga. Oke. Baik, terima kasih banyak buat Kak Dewi Sri Alam. Luar biasa sekali selaku owner dari Osdrink. Ini kita bakalan lanjut minum lagi Tribuners karena hari ini dalam program Tribun UMKM Kak Alam ataupun juga Kak Dewi Sri Alam ini selaku owner dari Osdrink sudah berbagi banyak serta pengalamannya yang bermula dari seorang desain grafis bersama sang istri akhirnya berani bermodalkan tekad juga dan pastinya ada modal tabungan ya untuk terjun dan membuat Osdrink. Dan kita pastinya juga selalu berharap ya Kak, semoga Osdrink kedepannya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Bisa menjadi salah satu bisnis yang juga berkembang pesat dan seperti tadi bisa hadir art space-nya. Saya bisa tunggu undangan launching loh Kak. Siap. Oke. Kalau gitu Tribuners, sampai bertemu lagi di Tribun UMKM episode berikutnya. Kami ucapkan terima kasih banyak buat Kak Alam pada malam hari ini. Malam hari ini saya juga langsung bahagia terus. Oke. Sampai bertemu lagi di episode UMKM Tribun UMKM berikutnya bersama pelaku-pelaku UMKM se-Sulawesi Selatan yang kreatif, inovatif dan pastinya bisa berbagi cerita serta inspirasi tentang usaha bisnisnya bersama kita, bersama Tribuners dimanapun berada. Saya Kinan Aulia mewakili narasumber dan kru yang bekerja pamit. Terima kasih, selamat malam, salam kita pada salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minum es drink dulu.